Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit berkaitan dengan aktivitas harian kita ya. Apa yang kita lakukan dalam keseharian kita, dari mulai kita mau buka komputer, kemudian apa yang kita lakukan, apa yang kita siapkan sebelum kita akhirnya menempatkan posisi entry kita, sebelum kita menemukan titik entry kita. Yuk, jangan kemana-mana, kita akan melihat bagaimana perjalanan mulai dari kita buka komputer sampai dengan kita menempatkan titik entry. Teman-teman semuanya, pada dasarnya hampir semua trader punya aktivitas ya, punya kegiatan rutin yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini saya akan menceritakan bagaimana ketika kita mulai akan melakukan analisa, kemudian kita nanti melakukan proses untuk identifikasi market, kemudian pada akhirnya sampai menempatkan titik entry-nya. Teman-teman semuanya, kita sebagai seorang trader tentu punya style yang berbeda ya, kita punya ciri khas yang berbeda. Ada yang suka trading dengan zona-zona Asia, ada yang suka trading dengan zona-zona Amerika, bahkan ada yang suka trading di zona pertemuan antara Eropa dan Amerika. Semuanya tentu ketika itu membuat kenyamanan di dalam kita bertrading ya, membuat kenyamanan di dalam kita melakukan aktivitas trading itu, silahkan lakukan saja dan tetap fokus pada yang menjadi trading plan kita. Baik, yang pertama ketika kita membuka komputer di pagi hari, yang selalu kita lakukan adalah melihat bagaimana berita terkini ya. Kita selalu mengupdate berita dari berbagai berita belahan dunia yang live. Ada Bloomberg, kemudian kita juga melihat dari CNBC, kita juga ada CNN ya. Semuanya kita padukan kemudian untuk mengetahui perkembangan secara global ya. Karena walaupun secara langsung kita tidak jadikan sebagai dasar untuk kita menempatkan entry, minimal ada isu-isu penting yang bisa kita dapatkan untuk kehati-hatian di dalam menempatkan nanti entry point kita. Apa yang kita lihat dari berita ya, tentu sekali lagi isu ekonomi global tentu berkaitan dengan kondisi-kondisi internasional, apakah itu geopolitik, apakah itu berkaitan dengan kebijakan moneter dan sebagainya. Kita bisa lihat teman-teman semuanya, mungkin bisa membuka di live-nya Bloomberg, bisa lihat di CNBC dan sebagainya ya. Kemudian setelah kita melihat dari sana, dan ini selalu kita jalankan setiap hari, selalu kita lihat, kita monitor, mungkin ada isu penting nanti kita bisa jadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Selanjutnya kita membuka di websitenya forexfactory.com ya. Kalau mungkin teman-teman biasa dengan mungkin website yang lain yang menyajikan kalender ekonomi ya, silahkan. Yang penting bisa memberikan petunjuk untuk kita. Hari ini ada news apa? Hari ini ada berita apa yang kira-kira nanti berdampak signifikan terhadap pergerakan pasangan mata uang yang kita jadikan sebagai instrumen yang kita gunakan untuk transaksi. Kemudian kita lihat satu hari itu adakah berita yang signifikan, adakah jadwal berita yang berdampak besar, apakah ada inflasi, apakah ada pengumuman suku bunga, apakah ada pengumuman tingkat penghasilan per jam, atau mungkin ada isu berkaitan dengan pengumuman
angka pengangguran dan sebagainya. Semuanya kita bisa lihat di kalender ekonomi. Setelah itu apa yang kita lakukan berikutnya? Baru kita melihat dari sisi chart candlestick ya. Baru kita lihat dari sisi chart candlestick. Yang pertama kita lihat, kalau kita menggunakan trading harian ya, menggunakan day trading, maka jangan lupa untuk melihat di time frame yang lebih besar. Bisa kita gunakan di D1 dulu, kemudian dari D1 itu kita kenali ya. Cara mengenalinya perhatikan dari karakteristik candle. Yang kedua dari strukturnya atau dari trennya kemana. Kemudian yang ketiga dari levelnya, support resistennya berada di mana, retracement-nya bagaimana, kemudian daily range-nya bagaimana. Kita lihat semuanya. Kemudian baru kita nanti akan memetakan di sana. Apakah hari ini berpeluang akan bergerak naik atau turun. Dari time frame besar itu akan kelihatan potensinya. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah kita lihat secara umum dari gambaran yang ada dari time frame besar itu, maka kita turunkan di time frame yang lebih kecil. Berapa itu? Kita bisa gunakan H4 atau bahkan kita gunakan H1 juga bisa. Dari H1 itulah nanti kita akan menemukan trigger yang lebih signifikan ya. Ketika kita menggunakan trading harian, tentu di time frame yang lebih kecil akan menempatkan pada posisi di mana trigger yang akan muncul di situ nantinya. Di time frame besar kita sudah mengunci, oh ini trennya kemana, misalkan trennya naik. Kemudian di time frame di bawahnya kita kombinasikan ya, kita selaraskan apakah mendukung, apakah sejalan dengan tren yang besar. Fokus kita adalah ke tren yang utama, tren yang lebih potensial adalah tren yang betul-betul di situ yang lebih mendominasi. Kalau di D1 berarti misalkan trennya naik, maka di H4, di H1 kita cari konfirmasi dia akan naik. Dari situlah kita bisa menempatkan titik entry kita. Jangan serta-merta ketika di bawah kita langsung buy, sekalipun trennya misalkan bergerak naik. Tetapi tentu ada aspek yang harus kita perhatikan dari sisi trigger, dari sisi pola candle, dari sisi chart pattern, dari sisi struktur di time frame yang lebih kecil. Nanti kita akan lihat semuanya. Setelah kita temukan, baru kita menempatkan trigger itu sebagai acuan untuk kita entry-nya. Apakah trigger itu kita jadikan sebagai dasar utama atau kita konfirmasi berikutnya? Nah, itu adalah bagian dari trading plan masing-masing ya. Setiap trading plan tentu mempunyai perhitungan yang matang, mempunyai kriteria yang berbeda-beda. Saya kembalikan ke masing-masing ya, teman-teman trader, trading plan-nya seperti apa. Kalau kita jadikan pola candle itu sebagai dasar untuk kita entry, maka di time frame lebih kecil kita akan gunakan itu sebagai acuan untuk entry. Setelah itu tidak selesai. Siapkan antisipasinya, di mana kita nanti menempatkan resikonya. Bagaimana dengan risk dan reward rasionya? Ya, kita bisa gunakan risk dan reward rasio berapa dengan gaya kita itu, kita bisa cocok dengan time frame berapa, dengan risk dan reward rasio berapa. Kemudian kita simulasikan. Nah, sehingga setelah kita entry tidak selesai sampai di situ, harus kita kawal sampai betul-betul selesai, sampai betul-betul endingnya ketemu. Apakah profit atau rugi? Kita kawal dalam artian bukan kita pentelengi begitu terus, tetapi kita bisa gunakan strategi. Boleh pakai SLTP, boleh pakai kita monitor, boleh pakai kita padukan switch, boleh kita pakai padukan dengan averaging dan sebagainya. Mana yang kira-kira cocok buat kita? Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Kita jangan lupa setiap hari selalu melakukan perbaikan, selalu melakukan koreksi terhadap yang kita lakukan sebelumnya. Buat catatan kecil, kemudian setiap hari kita lakukan evaluasi. Apa yang kurang dengan diri kita? Apa yang salah dengan yang kita lakukan? Terus lakukan perbaikan sampai menemukan titik yang paling nyaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Trading sangat mudah ketika kita betul-betul sudah menemukan jalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.